Jangan sepelekan mental health. Berdoa, keep calm, dan temukan solusinya di K Psikologi. Program kerjasama K Radio dan Biro Psikologi Mandaya Psikologika. Hari ini kita akan membahas tentang stres kerja ya. Nah, pernahkah teman-teman merasa bahwa teman-teman di tempat kerja mengalami kondisi yang melelahkan ya, terutama saat teman-teman harus menyelesaikan tugasnya di tempat kerja. Nah, kelelahan tersebut bisa mengarah pada sakit fisik seperti misalkan punggungnya yang kaku, kepala yang penat, begitu ya, mengantuk, hingga selalu merasa kehilangan sumber daya atau energi. Nah, jika teman-teman pernah merasakan situasi ini, bisa jadi ini adalah indikasi teman-teman mengalami stres di tempat kerja. Pada tahun 2023, kesehatan mental di tempat kerja ini menjadi masih fokus ya untuk terus digalakkan. Karena selama beberapa tahun, semakin banyak pengusaha menyadari bahwa mereka perlu untuk melindungi karyawannya dari yang namanya stres kerja, termasuk melindungi karyawan supaya mereka tetap sehat secara mental. Berbagai program dilakukan sebagai bentuk retensi perusahaan. Nah, berbicara tentang stres kerja, maka perlu kita pahami apa itu stres kerja. Stres kerja adalah gejala psikologis yang dirasakan mengganggu dalam pelaksanaan tugas sehingga ini dapat mengancam eksistensi diri dan kesejahteraan individu. Ada banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan orang menjadi stres kerja. Yang pertama bisa disebabkan karena kondisi organisasi atau tempat kerja. Tuntutan sosial dan keluarga juga menjadi pemicu orang mengalami stres kerja. Dan yang ketiga adalah karakteristik kepribadian si individu itu sendiri. Kalau dari sisi organisasi, misalkan sumber stres kerja itu bisa diperoleh dari pekerjaan itu sendiri. Misalkan beban kerja yang terlalu sedikit atau terlalu berat, kondisi lingkungan fisik yang jelek, dan mungkin adanya tekanan waktu. Kalau misalkan mau kita lihat dari perkembangan karir, terkadang kurangnya kesempatan karyawan untuk bisa mendapatkan promosi, itu juga bisa memicu orang mengalami stres di tempat kerja. Atau mungkin ditemukan adanya hubungan yang negatif antara karyawan dengan pimpinan atau karyawan dengan karyawan yang lainnya atau bahkan pimpinan dengan pimpinan. Nah, respon stres kerja ini dapat kita lihat dari bagaimana proses individu itu bereaksi terhadap pekerjaannya. Bisa juga dilihat dari bagaimana individu itu menyelesaikan pekerjaannya dan hasil dari pekerjaan itu sendiri. Reaksi fisik yang bisa disebabkan karena stres kerja, misalkan seperti jantung yang berdebar-debar, keluar keringat dingin, sampai pada gangguan psikosomatis. Nah, kalau dari reaksi emosi, kita bisa melihat orang yang stres kerja biasanya mengalami ketakutan, perasaan marah, dan sedih. Nah, dampak dari stres kerja ini bisa mengarah kepada perilaku, psikologis, dan medis. Nah, kalau kita lihat secara perilaku, individu akan menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak biasa, seperti minum minuman keras, melakukan tindakan kekerasan. Sedangkan jika pada aspek psikologis, mungkin muncul gangguan pola makan, seperti tidur yang tidak nyenyak, dan gangguan mood. Kalau dari fisik, muncul seperti penyakit-penyakit, tekanan darah tinggi, kepala pusing, dan lain sebagainya. Nah, dampak lain pada individu yang mengalami stres kerja ini turun tingkat kedisiplinannya. Kemungkinan individu bisa pindah pekerjaannya. Produktivitas juga menurun. Namun teman-teman, apabila individu itu adaptif dengan stres kerja, maka stres bisa menjadi sumber kekuatan bagi dia untuk menghadapi segala bentuk tantangan yang ada. Oleh karenanya mungkin sebagian orang akan menampilkan produktivitas kerjanya. Oleh karena itu teman-teman perlu untuk pintar dalam melakukan coping atau manajemen stres. Seperti misalkan kalau sudah merasa stres kerja, lakukan relaksasi, mengatur waktu, support group menjadi penting, dan latihan terus-menerus. Tidak hanya pada aspek individu, organisasi, dan tempat kerja juga perlu melakukan strategi supaya karyawannya terbebas dari kondisi stres. Misalkan bangunlah iklim organisasi yang sehat, kekeluargaan, perusahaan juga bisa intensif melakukan supervisi terhadap proses kerja karyawannya. Tidak hanya itu, perusahaan juga bisa menyusun program manajemen stres dengan pelatihan, menghadirkan coach untuk memberikan latihan mengelola kondisi emosi mereka. Baik, sebenarnya stres kerja bukan sesuatu yang negatif sifatnya ya. Ini menjadi positif kalau teman-teman bisa adaptif begitu ya. Saya Indah, psikolog dari Mandaya Psikologika, berbagi hari ini dengan teman-teman sekalian. Semoga sehat terus dan salam sukses.